Wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Akhwani fid din, azani Allah wa iyyakum jami'a wa rahimani wa rahimakum. Pada malam ini insyaallah ta'ala kita akan bersama-sama menjawab beberapa pertanyaan yang telah masuk ke admin konseling Islam, dan ada beberapa pertanyaan yang mungkin insya Allah bila mencukupi waktu kita akan jawab semuanya, bila tidak maka kita akan tunda sebagian dari jawaban pertanyaan-pertanyaan tersebut. Pertanyaan yang pertama yang masuk ke kita, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Si penanya menanyakan, ketika peristiwa Isra Mi'raj, apakah Rasulullah SAW menemui para nabi? Bukankah ruh orang yang meninggal itu ada di alam barzah, dan alam barzah itu tidak bisa ditembus oleh yang masih hidup? Demikian pertanyaan ini. Yang pertama harus kita maklumi bahwa kita mengimani perkara-perkara yang gaib berdasarkan dalil dan bukan berdasarkan akal. Karena kemampuan akal terbatas sekali, dan dalil-dalil tidak berdiri sendiri, namun dia terhubung dengan dalil-dalil yang lainnya. Sehingga ketika kita hendak memahami suatu dalil, maka kita juga harus mendatangkan dalil-dalil yang senada, yang semisal, sehingga kajian itu menjadi ilmiah dan komprehensif, terpadu. Termasuk dalam hal ini yang perlu kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala zat yang maha kuasa atas segala sesuatu, qadirun ala kulli syai'. Allah berkuasa atas segala sesuatu. Allah mampu menciptakan langit dan bumi dan seluruh isinya hanya cukup dengan kun fayakun. Dan banyak peristiwa yang Allah tampakkan sebagiannya pada manusia, yang peristiwa-peristiwa itu adalah peristiwa besar yang di luar nalar manusia untuk bisa memahaminya. Seperti peristiwa kiamat yang akan terjadi ketika sangkakala ditiupkan, maka bagaimana sangkakala itu bisa terdengar oleh seluruh penduduk bumi, bahkan penduduk langit, kecuali yang Allah kehendaki mereka tidak terganggu dan tidak mendengarkan, serta tidak mengalami ketakutan seperti pada yang lainnya. Yang hal ini ditunjukkan di dalam ayat-ayat suci Al-Quran dan juga beberapa keterangan dari hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang perlu kita pahami bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, bercerita kepada kita, menyampaikan, mengkhabarkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala memperjalankan hambanya. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memperjalankan hambanya. Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan mereka adalah jumhur ulama, mereka berkeyakinan, berpendapat bahwa yang di-mi'rajkan, di-Isra dan mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ruh dan jasadnya, dalam keadaan sadar dan bukan dalam keadaan mimpi. Yang hal ini telah banyak dibahas oleh para ulama. Salah satunya bila kita ingin mendapatkan keterangan yang gamblang jelas, yaitu bisa merujuk kepada kitabnya Ma'ali Syekh Dr. Saleh bin Abdullah bin Fauzan Al-Fauzan, atau Syekh Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan. Beliau menceritakan dengan jelas terang, mengutip diantaranya dari
tafsirnya Ibnu Katsir rahimahullahu taala di dalam menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Ini peristiwa agung yang besar yang pada zaman Nabi saja banyak orang yang sudah beriman menjadi murtad karena tidak percaya dengan peristiwa ini. Karena mereka menangkapnya dengan akal pikirannya dan bukan dengan keimanan. Sedangkan orang-orang yang beriman seperti contohnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, maka beliau mengimani apa saja yang diberitakan oleh Nabi tanpa mempertanyakannya. Dan hal ini demikian pula bahwa kedudukan para nabi dan para rasul setelah mereka meninggal dunia, mereka ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surga sesuai dengan tingkatan surga yang Allah berikan kepada mereka. Seperti langit pertama, Nabi Adam alaihissalam, langit kedua, kemudian langit ketiga, langit kelima, langit keenam, Nabi Musa alaihissalam, langit ketujuh, Nabi Ibrahim, yang Nabi Shallallahu alaihi wasallam bertemu dengan mereka. Keadaan alam barzah ataupun alam arwah itu memang satu kondisi yang berbeda dengan alam dunia. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk mempertemukan Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sadar jasmani dan rohaninya, dan bertemu dengan para nabi dan rasul pendahulu beliau yang dohirnya diterangkan mereka tampak jelas memiliki rupa jasmani sebagaimana mereka hidup di dunia, sehingga sampai ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam telah menerima salat 5 waktu dari Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian turun diikuti diiringi oleh para nabi dan para rasul ini menurut pendapat yang lebih rajih. Kemudian mereka semua salat di Baitul Maqdis dengan imamnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Maka di sini bahwa Allah Subhanahu wa taala berkehendak mempertemukan Nabi Shallallahu alaihi wasallam dengan para rasul. Demikian pula kita meyakini bahwa Nabi Isa alaihissalatu wassalam beliau belum meninggal dunia. Beliau masih hidup, namun beliau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan beliau ditempatkan yakni di surga sampai suatu waktu nanti di hari menjelang dekatnya kiamat, Allah Subhanahu wa taala akan turunkan Nabi Isa alaihissalatu wassalam di timur menara putih Damaskus, sebelah utaranya atau di sebelah utaranya kalau tidak salah, yang akan diiringi oleh malaikat. Ada yang menyebutkan 2 malaikat, yaitu Jibril dan Mikail, yang kemudian nanti akan memimpin umat manusia. Maka pertanyaan ini serupa dengan bagaimana keadaan Nabi Isa alaihissalatu wassalam sekarang bersama dengan para nabi lainnya yang di dalam menempati satu tempat yang di situ termasuk bagian dari surga. Terlepas perdebatan para ulama mengenai surga-surga yang ditempati oleh para rasul dan para nabi yang sekarang ini, apakah surga yang akan ditempati oleh mereka, dohirnya demikian menurut pendapat yang rajih, namun keadaannya berbeda. Maka kita tidak bisa mengimani hanya dengan akal, namun harus mengimani dengan iman, sesuai dengan apa yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Shallallahu alaihi wasallam, bahwa Allah memperkenankan nabinya dalam waktu yang singkat untuk menjelajahi alam ini, dari bumi sampai langit ketujuh dan sampai di bawah arsy di Sidratil Muntaha, sehingga Nabi melihat keajaiban-keajaiban yang luar biasa dan menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala berbicara langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti Allah berbicara langsung kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam di Bukit Tur. Maka ini sesuatu yang bukan dipermasalahkan dan bukan sesuatu yang aneh, karena terjadi dengan kehendak Allah. Mungkin kalau kita
mustahil untuk bisa sampai ke sana. Namun Nabi telah diperjalankan oleh Allah. Maka ketika Allah yang Maha Kuasa ini memperjalankan hambanya, maka Allah memfasilitasi segala kebutuhan yang diperlukan oleh diri Nabi untuk bisa memasuki area-area, wilayah-wilayah yang tidak bisa dimasuki oleh manusia manapun juga. Padahal perjalanan dari bumi sampai ke langit, ke Sidratil Muntaha, ini bisa memakan waktu kalau kita yang menempuhnya 50 alfasanah. Ta'rujul malaikatu fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfasanah. Para malaikat mereka naik menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam sebagian hari. Dalam sebagian hari, fi yaumin. Nakirah, tidak menunjukkan sepenuh hari. Menunjukkan hanya sebagian hari. Karena miqdaru, yang perjalanan itu selayaknya, selazimnya bila ditempuh 50 alfasanah, yakni 50.000 tahun. Namun Allah Subhanahu wa taala memperjalankan Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya kurang dari semalam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kota Makkah ke kota Baitul Maqdis, kemudian Nabi sholat tahiyatul masjid, kemudian setelah itu beliau melakukan mi'raj, dan beliau kembali tepat waktu subuh, dan beliau sholat subuh pertama di Baitul Maqdis bersama dengan para rasul dan para nabi. Ini satu peristiwa besar, peristiwa agung. Oleh karenanya ini perkara-perkara ghaibiyah yang kita imani dengan dalil, dengan hati, dengan keimanan kita, dan bukan dengan akal pikiran semata. Hadza wallahu taala alam. Maka dalam hal ini bukan sesuatu yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala, karena Allah bila menghendaki sesuatu, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Sungguhnya perintah Allah Subhanahu wa taala apabila berkehendak terhadap sesuatu, maka cukup bagi Allah mengatakan kepada sesuatu itu jadilah. Maka Allah mengatakan jadilah sesuatu yang ingin dikehendaki Allah yang belum ada itu, maka dia akan terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Terjadi karena kuasa Allah Subhanahu wa taala, dan bukan sesuatu yang mustahil. Barakallahu fiik. Wallahu taala a'la wa a'lam. Pertanyaan kedua, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bekerja di rumah makan. Kalau ada sisa makanan dari pelanggan yang ditinggalkan dan memang masih layak untuk dimakan, halalkah makanan itu buat saya? Barakallahu fiik. Bila antum bekerja pada sebuah rumah makan dan seringkali makanan yang sudah dibayar oleh pelanggan itu ditinggalkan, tidak dimakan dan masih layak, bila memang makanan itu tidak dikembalikan, artinya tidak untuk dikembalikan karena sudah tidak layak dijual, tapi layak dimakan, dan bila ditahan juga mungkin akan rusak, dan artinya kalau tidak dimakan akan dibuang, maka tidak mengapa mengambilnya, dan sebaiknya dengan izin dari pemilik rumah makan tersebut. Namun pada prinsipnya bila makanan itu memang setelah itu selazimnya dibuang, padahal masih ada makanan yang bisa dimakan, ini termasuk al-at'imah al-mutabaqiyah, sisa makanan. Maka yang sisa makanan ini yang masih bisa dimakan namun tidak layak dijual dan biasanya hanya dibuang, maka boleh diambil dimakan. Sebagian ulama seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, beliau memandang boleh memakannya di tempat tapi tidak boleh membawanya pulang. Hal ini beliau mengisyaratkan kepada sebuah dalil yang di situ diperintahkan diboleh untuk dimakan tetapi tidak ada penetapan untuk dibuang. Tapi wallahu taala alam, bila mana memang makanan-makanan tersebut memang artinya lazim masih bisa dimakan, dan bila tidak dimakan dia hanya akan dibuang, maka ia termasuk barang-barang yang sisa yang akan dibuang, maka boleh dimanfaatkan oleh siapa saja tanpa harus izin. Namun dengan izin dari pemilik restoran di awal itu lebih baik dan lebih utama, sehingga ia tidak mengambil sesuatu yang mungkin bukan menjadi haknya. Hadza wallahu taala a'lam wa ahkam. Kemudian ketiga,
Apakah termasuk syirik apabila kita merasa tenang dengan kepastian gaji bulanan? Menggantungkan sepenuhnya kepada gaji bulanan ini bisa mengandung unsur syirik, tapi syirik kecil. Tapi meskipun kecil, ia adalah syirik, yaitu ketika dia melupakan bahwa karunia rezeki itu dari Allah. Namun ketika dia meyakini bahwa rezeki datangnya dari Allah dan dia tidak menggantungkan secara pasti kepada gaji bulanan, karena dengan asumsi bahwa Allah bisa saja merubah kondisi perusahaan itu sehingga gaji bulanan yang semestinya diterima bisa tidak diterima, atau yang mestinya diterima di awal bulan bisa tertunda sampai pertengahan, atau bahkan sampai tertunda 2-3 bulan. Maka di sini yang benar adalah kita tidak boleh bergantung. Oleh karena itu diisyaratkan bahwa kita tidak boleh berhenti dari berjuang di jalan Allah, berjihad di jalan Allah, karena sungguhnya orang-orang yang mereka merasa hidupnya tenang, mapan, dan tidak memikirkan hari-hari esoknya, kemudian terlena dari mengingati Allah Azza wa Jal, terlena dari berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang demikian ini sesuatu yang tercela, karena ia akan berada di dalam kehinaan, benci terhadap kematian, kemudian juga ia memilih keamanan dan keselamatan, serta meninggalkan jihad di jalan Allah, yaitu berjuang, termasuk di dalamnya adalah menuntut ilmu dan berdakwah, mengajak umat kepada agama Allah dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengamalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dakwah tidak harus di atas mimbar, namun boleh di mana saja ketika ia memiliki kesempatan dan kemampuan untuk berdakwah, yaitu membawa umat ini kepada jalan Allah Azza wa Jalla. Demikian ini, maka hendaknya kita hanya bergantung kepada Allah dan tidak boleh bergantung kepada sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun kita tahu bahwa kita setiap akhir bulan atau awal bulan akan menerima gaji, namun janganlah hal itu membuat kita lengah lalai. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an, janganlah harta dan anak-anak kalian membuat kalian lengah dari mengingati Allah Subhanahu wa Ta'ala, menegakkan sholat dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kenyamanan hidup, ketentraman di dalam hidup, menerima penghasilan yang besar, ini akan membuat seorang itu lalai sehingga dia melupakan jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mengakibatkan Allah akan hinakan dia. Na'udzubillah min dzalik. Kita semua berlindung kepada Allah dari kondisi seperti ini. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tabaya'tum bil 'ainah wa raditum biz zira'ah," atau dalam riwayat lain, "wa raditum bil muzara'ah wa akhadtum adnabal baqar wa taraktumul jihada fi sabilillah, sallallahu alaikum dhullan la yanza'u hatta tarji'u ila dinikum." Apabila kalian ridha dengan jual beli riba, idza tabaya'tum bilina, kalian berjual beli dengan jual beli riba, wa akhadtum annabal baqar, dan kalian lebih suka memegangi ekor-ekor sapi, yakni nyaman dengan hidupan berternak yang punya penghasilan jelas, wa raditum bizira'ah atau bizar'i atau bil muzara'ah, dan kalian suka dengan bertani, bercocok tanam, artinya punya penghasilan yang jelas, yang kuncinya di sini seperti yang disebutkan Nabi, wa taraktumul jihada fisabilillah, dan engkau meninggalkan jihad di jalan Allah. Karena kenyamanan ini karena dunia yang mengiringi, yang mengelilingi kita. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaikum dhullan, niscaya Allah akan menguasakan atas kalian kehinaan. Allah akan meliputkan kehinaan itu atas kalian. La yanza'u, yang Allah tidak akan mencabut kehinaan itu, hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian mau kembali kepada agama Allah.
yaitu menegakkan syariat Allah di dalam diri kita, dalam amalan kita, dalam perbuatan kita, ucapan kita, dan tidak menjadikan dunia sebagai tujuan dan sebagai tumpuan. Karena dunia itu hakikatnya hanyalah sarana, tempat untuk kita berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang diperintahkan oleh Allah tabaraka wa taala. Hadza wallahu taala alam. Kemudian pertanyaan yang keempat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika imam telah selesai atau setelah salam, maka sebagai makmum bolehkah saya menunda-nunda salam karena membaca doa-doa? Syukran jazakallahu khairan. Para ulama memiliki perbedaan pendapat. Kalau mazhab Malikiyah memakruhkan hal ini. Adapun sebagian ulama lainnya berpendapat boleh. Ada ketetapan lain, ada pendapat lain lagi, ada ketentuan-ketentuan. Bila yang dibaca adalah tasyahud akhir, sementara imam sudah selesai dan makmum masih membacanya, maka dia diperintahkan untuk menyelesaikan bacaannya. Dan juga yang wajib di dalam syariat sholat, kemudian salam. Ada sebagian ulama membolehkan untuk membaca doa-doa yang tidak terlalu panjang lama, yang membiarkan jeda antara makmum dengan imam. Maka bila seorang berpegang dengan pendapat yang membolehkan dalam hal ini, maka tidak mengapa dia melakukan hal itu. Namun, kata para ulama, seandainya kita mempercepat bacaan kita dengan tidak merusak nilai bacaan itu, dan bisa mengucapkan salam sedikit setelah imam, maka itu yang lebih utama. Karena kita diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengikuti gerakan imam di dalam sholat, sampai termasuk di dalamnya adalah mengucapkan salam. Dan ini yang dohirnya yang lebih kuat untuk kita ikuti. Namun tadi dalam kondisi ketika imam memang terlalu cepat membacanya, sementara kita belum selesai membaca tasyahud, sedangkan tasyahud itu wajib, termasuk di dalamnya salawat kepada Nabi. Dan sebagian ulama seperti Syekh Al-Albani rahimahullah yang juga mengacu kepada pendapatnya Imam Syafi'i rahimahullah bahwa tasyahud akhir itu sama dengan tasyahud awal, dan bahwa baca salawat Nabi seperti yang dituntunkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah wajib. Maka ketika seorang belum selesai, hendaknya dia menyelesaikannya, kemudian setelah itu salam. Bahkan sebagian ulama menghukumi doa perlindungan kepada 4 perkara itu hukumnya wajib, sehingga dia harus menyelesaikan bacaan itu, karena itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Hadza wallahu taala alam. Namun oleh karena itu kita hendaknya bagi imam atau seseorang yang ditunjuk menjadi imam, hendaknya dia memperhatikan kemaslahatan makmum. Artinya jangan dia hanya mementingkan dirinya sendiri. Seorang imam itu hendaknya dia beribadah kepada Allah dan memegang amanah untuk memimpin orang-orang yang menjadi makmum. Maka hendaknya dia membaca, yakni yang menurut keyakinan dia dapat diikuti oleh makmum. Maknanya ketika dia membaca, jangan sampai makmum tidak selesai bacaannya. Terutama pada bacaan-bacaan wajib seperti Al-Fatihah pada rakaat ketiga dan keempat, atau seperti tasyahud, baik tasyahud awal maupun tasyahud akhir. Maka hendaknya imam berusaha untuk memberi jeda luang waktu yang cukup bagi makmum untuk bisa menyelesaikan bacaan mereka, dan termasuk dalam ruku, sujud, i'tidal dan seterusnya. Hal itu yang akan lebih sempurna dan memberikan yakni memberikan waktu bagi makmum untuk bisa mengamalkan perintah dalam salat. Hadza wallahu taala alam wa ahkam. Kemudian ada pertanyaan yang kelima, yaitu ada pertanyaan yang kronologinya begini. Anak tahun 2019 jual tanah kafling dengan transaksi nominal 70 jutaan. Dibeli oleh om sendiri, tapi baru bayar 55 juta. Sisanya artinya masih sekitar 15-an juta. Sisanya sampai sekarang belum dilunasi, ya, ini sampai tahun 2021 ini.
Padahal perjanjiannya hanya 1 tahun saat tanda tangan jual beli di notaris. Yang menjadi pertanyaan di sini, apakah tanah itu berhak anak jual lagi dengan harga beli saat itu? Barakallahu fiik. Apabila transaksi sudah berlangsung, meskipun dengan cara tadi pembayaran cicil atau terutang, maka dalam hal ini bahwa tidak bisa dibatalkan perjualbelian ini kecuali setelah ada perjanjian sebelumnya. Bila dalam kurun waktu yang telah ditetapkan si pembeli tidak sanggup melunasi, maka tanah boleh dijual dan si pembeli boleh mengambil kembali uang yang telah dia bayarkan di muka, serta sisanya adalah milik bagi yang memiliki tanah itu. Atau prinsipnya adalah bahwa si pembeli telah memiliki tanah itu, namun ketika dia tidak mampu membayar sisanya, karena ini sudah berpindah kepemilikan, hanya bahwa yang membeli itu hutang, dan inilah yang rajih, maka bila memang si pembeli tidak sanggup melunasi dan mengizinkan dan tidak memiliki aset lain untuk bisa membayar hutang kekurangannya, maka boleh bagi pemilik tanah pertama yang menjual dengan izin daripada, bahkan dengan tanpa izin, tapi dengan izin di sini yang adabnya bagi milik tanah yang kedua atau pembelinya untuk menjual dengan harga yang sepatutnya, bukan harga yang serupa, karena mungkin perbedaan tahun bisa menjadikan perubahan harga. Kemudian setelah itu, bila telah terjual, terbeli, maka boleh dia mengambil sisanya, dan artinya pihak penjual, pihak pemilik tanah yang terakhir itu membayarkan kekurangannya kepada si pemilik tanah pertama yang masih terutang itu, dan sisanya dia miliki. Misal dulu membeli dengan harga 70 juta, baru membayar 55 juta, sehingga sampai datang waktu yang ditentukan dan dia belum sanggup membayar, diberi penundaan sampai berlangsung 3 tahun. Kemudian dia belum sanggup membayar, kemudian tidak memiliki aset lain untuk melunasi hutangnya dan tidak ada penghasilan. Sementara di sini yang memiliki tanah yang menjual pertama membutuhkan uang sisanya 15 juta, maka di sini yang berhutang ini menjual tanahnya dengan harga yang sesuai pada masa itu, pada saat itu. Mungkin dia bisa menjual 80 juta atau 85 juta, atau mungkin bisa menjadi 90 juta. Kemudian dia membayarkan kekurangan dari pembelian di awal dulu, yaitu 15 juta misalnya. Dan sisa dari penjualan tanah menjadi milik dia. Karena tanah itu hakikatnya sudah terpindah hak kepemilikannya, hanya belum sepenuhnya dia memiliki, karena artinya dia sudah memiliki, namun dia masih punya utang terhadap penjual tanah. Sehingga di sini bahwa pemilik tanah yang pertama sudah tidak memiliki hak atas tanah, tapi dia memiliki hak untuk mendapatkan sisa utang yang belum terbayarkan, yaitu sekitar 15 juta. Hadza wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. Kemudian pertanyaan terakhir. Ini pertanyaannya panjang, kemudian sudah disederhanakan oleh ikhwan kita, teman admin. Ini ada pertanyaan yang telah disebutkan. Assalamualaikum Ustaz, ana minta pendapat serta dalilnya. Jika kita menasihati seseorang, bolehkah dengan sindiran di tempat yang mulia sewaktu khutbah Jumat? Jazakallah khair. Nah, ini terkait mungkin peristiwa yang sudah lama, yang berlangsung sudah tahunan, bahkan mungkin belasan tahun, namun kemudian ibarat luka itu terkuak kembali. Sebenarnya kita kembali kepada poin utamanya, bahwa nasihat, definisi nasihat yaitu memberikan ketulusan, artinya memberikan kebaikan dengan tulus untuk kebaikan bagi orang yang dinasehati.
berupa kata-kata pesan untuk kebaikan bagi orang yang dinasehati tadi. Karena kata nasihat dalam bahasa Arab sendiri artinya al-ikhlas, yaitu kemurnian, ketulusan. Maka seorang yang memberi nasihat itu harus tulus. Tulus. Makna tulus itu yaitu hatinya bersih, tidak dilandasi satu kebencian, kedengkian, amarah atau sesuatu yang lain. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ad-din an-nasihah, agama itu adalah nasihat. Liman ya Rasulullah, lillah wa li rasuli wa li kitabi wa li a'immatil muslimin wa amatihim. Agama itu nasihat. Hak siapa? Hak Allah. Allah untuk menasihati hamba-hambanya dengan kitab sucinya, dengan firman-firmannya. Wali rasuli, dan nasihat itu adalah hak bagi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menasihati umatnya, tulus berjuang membawa umat kepada kebaikan dan ridho Allah Azza wa Jal. Kemudian al-nasiha itu li kitabihi, untuk kitabullah, yaitu Al-Quran Karim itu adalah nasihat bagi umat ini. Maka siapa yang melajarinya, menghayatinya, menekuninya, menafakurinya, maka sungguhnya ia akan memperoleh kebaikan dari nasihat-nasihat yang ada dalam kitab suci Al-Quran. Dan juga nasihat itu untuk a'immah, kaum muslimin, pemimpin umat, ulama-ulama. Mereka memiliki hak untuk menasihati umat ketika melihat kejanggalan, kekeliruan, penyimpangan, kesesatan, dan sebagainya. Dan juga amatihim, dan juga bagi umumnya kaum muslimin, antar satu dengan yang lainnya untuk saling menasihati. Namun tadi bahwa nasihat tidaklah disampaikan dengan amarah, kebencian, kedengki, dendam, dan sebagainya. Dan harus disampaikan dengan cara yang baik dan benar. Bahkan ketika menasehati para pemimpin negeri yang mungkin melakukan kedoliman dan penyimpangan adalah dengan cara menggandengnya, seperti yang dituntunkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Engkau gandeng dia, engkau bawa ke tempat tersendiri, dan kemudian sampaikan nasihat kepadanya. Banyak di kalangan salafus saleh terdahulu yang mereka ketika menasehati tidak diketahui orang lain. Kalangan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum diantaranya. Maka ketika ada yang menegur, kenapa engkau tidak menasehati Khalifah Fulan, maka dikatakan, apakah harus aku menyampaikan nasihat di hadapanmu sehingga engkau melihat aku menasehatinya? Tidak. Aku menasehatinya di tempat yang tidak diketahui untuk menjaga kehormatannya. Maka demikian itulah adab di dalam memberi nasihat. Hendaknya seseorang itu tulus dari hati, dan kemudian tidak patut bagi dia kemudian di atas mimbar berkhutbah kemudian menyindir, sindiran-sindiran. Maka menggunakan bahasa yang tepat dan benar di dalam berkhutbah itu sangat penting, karena tidak saja itu akan menyentuh bagi para pendengar, namun juga itu akan diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Seperti misalnya kita memberikan contoh di dalam khutbah, dalam nasihat kita di tempat terbuka umum yang terkait dengan kasus seseorang yang pernah mengalaminya di situ, maka ini menyakitkan hati orang yang dinasehati. Apalagi dengan bahasa yang sampai menusuk, maka ini tidak patut, tidak layak, tidak lazim. Yang harusnya seorang itu memberi nasihat dengan hati yang lapang dan tulus, ikhlas. Karena mana nasihat itu sendiri adalah al-ikhlas. Dan semata-mata dia mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga nasihat itu didengar. Dan nasihat itu bermanfaat. Tidak hanya kepada orang yang berkaitan, juga berlaku bagi semua kaum muslimin. Dan hendaknya seseorang itu tidak kemudian merasa, yang dinasehati pun tidak merasa bahwa dia sedang divonis, tapi dia merasa benar-benar ditunjukkan kepada kebaikan.
Maka di sini kita perlu banyak mempelajari bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menasehati umat, yaitu melalui pengajaran beliau dalam hadis-hadis Nabi yang mulia. Sangat banyak sekali contoh-contoh, dan juga bagaimana para ulama, para sahabat, mereka memberikan contoh bagaimana menasehati umat yang mereka dalam kebodohan, dalam ketidaktahuan, dalam ketergelinciran. Maka insya Allah itu semua akan bermanfaat bagi dirinya. Hadza wallahu ta'ala alam. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Sungguhnya yang benar hanyalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala kekurangan dan kesalahan murni dari diri saya sendiri, dan juga dari keterlibatan syaitan yang mungkin mempengaruhi diri saya, dan saya berlindung kepada Allah dari bisikan dan godaan syaitan, dan mohon ampun dari kekurangan dan kesalahan yang ada pada diri saya. Yang benar itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam semata. Hadza aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il mu'minina min kulli dzam. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.